Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Nice to see you again today in our English course lesson. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan kalian dalam pembelajaran bimbel bahasa Inggris hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang disebut sebagai conjunctions atau kata hubung. Mau tahu lebih banyak? Oke, sebelum itu marilah kita membuka kelas kita dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang mau kita bahas hari ini adalah materi kita sebut sebagai conjunctions atau kata hubung. Nah, di sini sudah saya tuliskan, ya, tulisan seperti ini, conjunctions, ya, conjunctions yang artinya kata hubung. Apa maksudnya kata hubung? Ya, kata hubung di sini artinya kata yang digunakan untuk menghubungkan. Apa yang dihubungkan? Ya, perhatikan. Di sini kata hubung bisa digunakan untuk menghubungkan kata, ya, kata. Contoh kata dalam bahasa Inggris nanti ada benda, sifat, kerja. Ya, kata benda, ya, kata sifat dan kata kerja. Lalu ada apa lagi? Ya, kata hubung juga bisa digunakan untuk menggabungkan frasa, ya, frasa atau kalimat. Ya, dalam bahasa Inggris disebut phrase atau sentence. Nah, satu lagi saya tambahkan, selain frasa dia juga bisa digunakan untuk menggabungkan klausa atau clause, ya. Dalam bahasa Indonesia menjadi klausa. Nah, ini jadi fungsi dari sebuah conjunction. Contohnya seperti apa? Nah, kita lihat dalam bahasa Indonesia, ya. Di sini saya tuliskan, Fatih suka makan sate, tetapi ia tidak suka makan bakso. Nah, di sini kedua kalimat ini digabungkan dengan menggunakan satu satu konjungsi. Apa itu konjungsinya atau kata hubungnya? Ya, kata hubung yang digunakan dalam kalimat ini adalah kata tetapi, ya, menunjukkan bahwa kalimat yang pertama bertentangan dengan kalimat yang kedua. Oke, nah, ada banyak sekali konjungsi atau kata sambung yang bisa kita temukan dalam bahasa Inggris. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 4 saja di antaranya. Oke, kita sambung dengan materi berikutnya, ya. Oke, anak-anak sekalian, kita akan langsung masuk ke dalam materi pokoknya. Di belakang saya sudah dituliskan 4 kata hubung atau conjunctions yang akan kita pelajari hari ini, yaitu adalah kata and, but, or, dan so. Nah, masing-masing sudah dituliskan juga dengan artinya. And artinya dan. Lalu ada kata but yang artinya namun atau tetapi. Lalu or yang artinya atau. Dan so yang artinya jadi atau sehingga. Apa masing-masing fungsi dari setiap conjunctions ini kita bahas secara sederhana dulu, ya. Nah, di sini and artinya dan. Dalam bahasa Indonesia secara sederhana kita menggunakan kata and atau dan untuk menggabungkan dua ide yang saling mendukung, yang saling mensupport. Jadi tidak ada pertentangan di dalamnya. Oke, atau kata and bisa juga digunakan untuk menambahkan informasi. Oke, yang kedua ada kata but, ya, but yang artinya namun atau tetapi. Di sini fungsi dari kata hubung atau conjunctions ini adalah menunjukkan pertentangan atau sesuatu yang berbeda antara frasa atau klausa atau sentence yang pertama dengan yang kedua. Oke, itu untuk menunjukkan pertentangan atau perbedaan. Yang ketiga ada kata or, ya, or yang artinya atau. Nah, atau di sini berfungsi sebagai bentuk konjungsi yang menunjukkan pilihan, ya, ada opsi atau ada pilihan di mana opsi yang klausa pertama atau sentence pertama menunjukkan opsi yang pertama, lalu diikuti dengan opsi kedua di sentence atau klausa yang kedua. Oke, lalu ada kata so, ya, so yang artinya jadi atau sehingga. Nah, kata jadi atau sehingga di sini berfungsi untuk menunjukkan sebab atau akibat, ya. Jadi ada sebabnya dulu, ya, ada cause-nya dulu, lalu diikuti dengan akibatnya, ya. Jadi so digunakan untuk menunjukkan akibatnya atau dampak yang terjadi karena sebab di awal. Oke, kita sambung langsung ke contoh kalimatnya saja, ya. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang konjungsi atau conjunctions and, ya, conjunctions and. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, kata hubung conjunctions and digunakan untuk menunjukkan adanya penambahan informasi atau menghubungkan antara ide yang satu dengan ide yang lain namun saling mendukung. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Ali always help his mother and do his homework diligently. Ali selalu membantu ibunya dan melakukan tugas rumahnya atau PR-nya dengan rajin. Nah, kata hubung di sini and digunakan untuk menghubungkan sentence yang pertama dengan sentence yang kedua. Nah, di sini atau di sini klausa, ya, klausa yang kedua. Jadi di sini digunakan untuk menghubungkan dua kalimat ini untuk menjadi satu kesatuan kalimat yang saling mendukung. Oke, yang kedua kita gunakan untuk menghubungkan kata. Misalnya, we can have a cat
and a hamster as a pet. Kita bisa memelihara kucing dan hamster sebagai hewan peliharaan. Nah, jadi di sini kata and digunakan untuk menghubungkan kata kucing dan hamster sebagai kata benda. Ya, seperti yang kita bahas tadi sebelumnya, kata and juga berfungsi untuk menghubungkan kata benda. Oke, itu tadi contoh bagaimana cara menggunakan konjungsi and. Kita sambung ya. Oke, anak-anak, kita sudah sampai dalam contoh yang kedua untuk bentuk konjungsi but yang artinya tetapi. Kita lihat contohnya ya. Di sini kalimat yang pertama berbunyi we can go to Mecca but we cannot go because of the limitation. Yang artinya kita bisa pergi ke Mekah, namun kita tidak bisa pergi karena adanya pembatasan. Nah, jadi sebelumnya kita boleh pergi ke Mekah dan faktanya kita boleh pergi ke Mekah. Namun dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa pergi karena adanya pembatasan. Kata hubung but atau namun atau tetapi itu digunakan untuk memberikan pertentangan antara klausa atau kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Oke, kita lihat contoh yang kedua adalah the book is expensive but it has a good content. Oke, buku itu mahal, namun buku itu memiliki isi yang bagus. Oke, lihat sekali lagi adanya pertentangan dengan kalimat pertama dan kedua, di mana dalam kalimat pertama disebutkan cenderung berkomentar sedikit kurang baik, namun diikuti dengan komentar yang baik berikutnya. Mahal namun bagus. Nah, mahal namun baik. Nah, seperti itu. Jadi konjungsi but digunakan untuk memberikan pertentangan pada kalimat atau klausa yang pertama dengan yang kedua. Kita sambung dengan contoh yang ketiga. Oke, anak-anak sekalian, ini adalah contoh ketiga ya, bentuk conjunction yaitu kata or yang artinya atau. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas, or digunakan untuk menunjukkan adanya pilihan. Perhatikan contohnya. The students can do the task on the textbook or on the notebook. Siswa-siswa atau para murid dapat mengerjakan tugas di buku paket atau di buku catatan. Nah, perhatikan adanya pilihan. Oke, bisa di buku paket atau di buku catatan. Contoh kedua, they can play football. Mereka bisa bermain bola or atau basketball on Sunday. Bola basket di hari Ahad. Kita ulangi sekali lagi. Mereka bisa bermain sepak bola atau bola basket di hari Ahad. Perhatikan adanya pilihan dalam kedua kalimat tadi ditunjukkan dengan penggunaan conjunctions or. Oke, kita lanjut lagi dengan contoh yang terakhir. Oke, anak-anak sekalian, ini adalah contoh yang terakhir dalam pembelajaran conjunctions kita hari ini tentang and, but, or, dan so. Seperti yang sudah saya sebutkan, konjungsi terakhir adalah tentang so. So artinya sehingga atau jadi. Nah, dalam kalimat menjadi the rain falls heavily, so I pray more to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan turun dengan sangat lebat, jadi atau sehingga saya berdoa lebih banyak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperti kita tahu, salah satu waktu di mana doa mustajab atau dapat dikabulkan adalah ketika hujan turun dengan sangat lebat. Oke, perhatikan adanya sebab dan akibat di situ. Karena hujan lebat, maka saya berkeinginan untuk membaca doa lebih banyak karena tahu adanya keutamaan atau fadilah dalam situasi tersebut. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua, yaitu adalah kata this is Friday night. So, I read surat Al-Kahfi. Hari ini adalah malam Jumat. Ya, malam ini adalah malam Jumat sehingga saya membaca surah Al-Kahfi. Ya, karena adanya sunnah yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membaca surah Al-Kahfi pada malam dan hari Jumatnya. Oke, perhatikan sebab akibatnya. Karena kita tahu fadilah pada hari Jumat dan malam Jumat, maka kita membaca surah Al-Kahfi. Oke, anak-anakku sekalian, itu tadi beberapa contoh penggunaan kata and, but, or, dan so dalam penggunaannya di kalimat. Semoga kalian bisa langsung mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Thank you so much for your attention. See you again on our next meeting. Let's close our class by saying Hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.